Harun, kok dia Harun? Apa kayak tanya Harun? Dan dia juga ngasih yang terus. Di, ada yang sayang banget sama aku. Di, kita terusin nih guys ya. Tadi sempat kepotong gara-gara dia perawatan gigi. Iya, aku yang taruh kamu bawa mobil. Oke, dilanjutin aja guys. Ini sebenarnya ini adalah vlog yang tidak berfaedah. Iya. Yang sekedar- udah nggak berfaedah, nggak ada modal, nggak ada pakai kamera handphone. YouTuber macam apa lu? Tapi kan penontonnya banyak. Jadi kita baru selesai dari dokter gigi khususnya Amanda guys. Kita pengen menuju kemana ya guys? Tapi kita pengen ngobrol lagi sama Kamil. Jadi guys, setelah dia nge-DM aku, kamu WhatsApp dia bilang? WhatsApp saya. Ya WhatsApp ya. Ketika dia bilang, kamu mau tahu nggak kalau aku udah nyampe? Siapa Nggak, tahu kamu ngomongnya mau kayak tahu. gini. Kalau aku ngomong gini, aku udah sampai nih. Aku mau tahu. Oh Gitu. iya. Setelah itu, Jadi di search yuk, sayang. yuk. Terus Setelah kita udah DM-an, akhirnya WhatsAppan juga, akhirnya kita video callan terus setiap malam. Kita ngobrol selayaknya kayak ngobrol biasa aja, biasanya. ya, dan aku bukan tipe orang yang nyari gitu loh, maksudnya yang kayak posesif gitu-gitu enggak sih. Enggak, satu sama lain enggak ya? Enggak sih. Kita santai banget ya. Kita santai banget. Walaupun kalau misalkan Ngobrol. setelah awas sayang pelan-pelan. Walaupun setelah pacaran, Dili yang lebih posesif di gue. Aku aja kayak nih, kayak kemarin aku pulang ke rumah terus capek kondisinya, terus habis itu tiduran tuh, tapi udah ngabarin sayang aku udah sampai rumah ya. Tapi nggak perlu harus ngabarin yang kayak sayang aku lagi cuci muka nih, sayang aku lagi pakai baju tidur, nggak mungkin kayak gitu kan sayang. Cewek juga yang minta. Ya enggak, tapi kamu minta kayak gitu. Tapi maksudnya kayak ya kabarin dong kalau kamu tuh lagi bersih-bersih. Kabarin aku kalau kamu mau tidur. Ya namanya orang ketiduran. Iya kan aku taunya kamu nyampe terus kok nggak ada kabar lagi. Kalau mau bobo kabarin, karena kan aku nungguin sampai jam berapa, aku nungguin kamu kok nggak ada kabar. Oh jangan-jangan capek tidur kali. Nah setelah kita udah deket banget, video callan, komunikasinya intens, kita sering ketemu dan akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Kita mempunyai komitmen. Dibilang komitmen sih, dibilang iya nggak juga, dibilang nggak ya, kita harus punya komitmen. Nah setelah kita punya komitmen lah, istilahnya seperti itu, kita udah intens, kita menghabiskan waktu hampir setiap saat, karena Manda setiap hari syuting, gue setiap hari syuting, gue kadang ke lokasi syuting Manda ke lokasi syuting gue, kita saling apa. Jadi enggak, tapi itu masih terlalu Maksudnya? jauh sih. Pokoknya waktu itu akhirnya kita berniatan untuk bertemu. Terus habis itu dia mau jemput gue nih. Terus dia ketiduran. Iya kan, ketiduran dan First akhirnya time ketemu ya? First time ketemu, ketiduran. Terus udah ketiduran segala macam. Padahal gue nungguin dia kok nggak ini. Ternyata dia tuh ketiduran karena nungguin gue juga. Dia pengennya dikabarin, kamu sini jemput aku atau apa gitu. Tapi kan gue juga nggak enak lah, karena kan gue nggak tahu ada orangnya kayak gimana. Terus pada akhirnya ajar gue nunggu udah lama banget ini. Udah nunggu, Sama saling nunggu. sama-sama saling nunggu dan akhirnya gue telepon kan, mohon maaf nih nggak jadi jemput apa gimana nih. Maaf aku ketiduran, aku nungguin kamu. Nggak jadilah ketemu. Gak jadi ketemu. Terus Nah akhirnya besoknya baru lah ketemu. Kita sekedar cari makan dan lain hal. Nah ketemu, terus habis itu ya udah. Ngobrol. Terus tiba-tiba ngeklik lah di situ, dan akhirnya oke, ini gue rasa ini momen dimana gue harus nge-give. Aku tipenya yang nge-give dulu sampai akhirnya nanti ada masa dimana kalau misalkan udah dianya juga biasa aja atau apa, pasti gue akan mundur. Dan gue mundurnya tuh bukan tarik ulur, karena gue nggak pinter main tarik ulur. Sorry aku potongnya. Pertama kali ketemu gue tuh biasa banget, bukan biasa banget, maksudnya biasa aja, nggak begitu suka Manda, dan Manda juga mungkin nggak begitu suka sama gue, karena kita baru intens setelah pertemuan pertama. Maksudnya intens, ngobrol tuh bener-bener panjang banget. Pertemuan pertama itu kita sangat biasa aja ya, maksudnya ya udah, kamu udah rasa suka sama aku? Biasa aja sih, cuma maksudnya kamu menarik.
Terus habis itu pengen mengenal lebih dalam lagi sih. Terus habis itu aku tipenya kalau misalkan aku udah ngeklik sama orang, aku udah ya udah, kalau gue pengen deketin ini orang, aku bakal ngasih yang terbaik. Aku bakal ngasih ini loh, aku orangnya tuh perhatiannya, aku perhatian sama banyak orang. Udah, terus Ya udah, aku akan ngasih yang terbaik ke kamu segala macam. Aku nunjukin kalau aku tuh orangnya tuh perhatian, aku orangnya Parah. tuh gini segala dia macem. baru pertama kali ketemu sama gue guys, apa yang dilakukan guys, dia beli segala macam makanan, dia beli sesuatu yang nggak ada di rumah, dia beli. Lebay banget gue bilang, tapi ini dia tulus banget itu. Terus baik banget, royal. Kalau ngomongin sifatnya dia nantilah, itu masih panjang lah. Oke, lanjutin ya. Ya terus habis itu yaudah, gue udah ngasih yang terbaik, tapi pasti ada masanya. Perempuan itu harus tahu lah, karena lu udah mencintai diri lu harus ada batasan di atas semuanya. Gue ngasih yang terbaik, udah habis itu gue balik lagi kerja lagi. Oke, ini udah waktunya gue, karena gue nggak bisa main tarik ulur, gue langsung, kan gue udah ulur tuh, gue langsung tarik langsung tarik langsung ketot gitu. Iya lah, bodo amat deh lu nggak mau sama gue kayak atau apa kayak. Yang penting lu udah semuanya udah lu give. Ya gue gitu. udah nge-give, gue nggak perlu harus pura-pura lagi. Kalau misalkan lu mau sama gue ya udah jalanin. Kalau lu nggak mau sama gue ya udah, lu pasti juga akan menghilang dan gue pasti juga tahu. Pokoknya pertama kali ketemu dia tuh langsung tak. Wah, nge-give bukan ngasih apapun enggak ya guys ya. Perhatian baik, cara bicara, perilaku. Wah, aneh sendiri. Seorang Manda, ya menurut gua, walaupun kalian ya dibilang gua lebay ya bodo amat, ya menurut gua seorang Manda melakukan ini ke gua. Kalau gua sih ngerasa gua karena biasa aja gitu loh. Gua bukan orang yang gimana biasa aja, tapi gua ngeliat sosok Manda kan yang orangnya cantik, idealis, dan ya pendiam gitu loh kalau ketemu sama orang gitu. Jadi ketika pertemuan pertama sama gua tuh kayak Manda tuh kayak tok banyak ngobrol, seru, ketawa tiwi, langsung ngeklik, royal. Gua ngeliatnya, oh my god, apa dia beneran ada something. Tapi aku sih terlalu jauh itu waktu itu sih mikirnya Dia terlalu jelek, terlalu negative thinking. Dia ngerasa katanya gue cuma pelampiasan doang. Terus abis itu mana mau lo sama gue, lo cuma nyari, ya gue tahu lo pasti kesepian gitu loh. Gue berpikirnya mungkin seperti itu, tapi gue nggak secara langsung ngomong sama Manda. Tapi aku tahu, tapi maksudnya aku tidak melihat dari situnya. That's why aku buktiin, I give the best for you gitu loh. Gue kasih yang terbaik dan lain-lain. Dan pada akhirnya ini udah baliknya gue harus kerja lagi. Gue tarik tuh yang udah gue ulur sama gue tarik. Tapi masih kabar-kabaran. Tapi gue rasa ya udah, kalau misalkan lo enough gitu loh, gue kasih kesempatan lagi nih, chat-chatan segala macem. Tiba-tiba dia datang ke lokasi gue, nggak bilangnya sama Harun. Surprise gitu. Karena dia tuh udah perhatian banget sama gue, dan dia udah nge-give semuanya ke gue. Dan akhirnya gue berpikir, dia udah baik banget sama gue, dia ada sesuatu hal nggak ya sama gue, apa memang dia tulus baik sama gue. Ya udah, akhirnya gue mencoba lah ngikutin gayanya dia dengan caranya gue gitu loh. Akhirnya memang dengan tulusnya gue harus memperhatikan dia juga. Gue sama sebaliknya give balik. Gue ngasih kayak, kalau boleh cerita sedikit, mohon maaf, bukan mungkin, kayak kasih kejutan ya, walaupun nggak kejut-kejut amat ya, biasa aja tanpa sepengetahuan dia. Gue dateng, gue bawa makanan. Tapi itu buat kejutan buat aku. Mau tahu kenapa? Karena sama, ya maaf nih sayang, sama aku punya berhubungan sama siapapun, aku belum pernah disamperin pacar kalau kasih syuting atau kemana. Really? Kamu pernah ngomong gitu? Bisa tahu nggak? Pas Harun kamu telepon Harun, ada aku di sebelah. Kamu tahu? Tahu. Ya Allah, berarti nggak dikasih kejutan dong. Mohon maaf, nggak surprise dong. Aku kejut sayang. Aku terkejut. Itu aku bilang, Ron dia kesini Ron. Harun, kok dia Harun? Apa kayak tanya Harun. Terus habis itu kayak, Ron dia beneran kesini, dia di mana? Beneran? Ya kayak gitu sayang. Itu aku di mobil. Mainlah dia ke lokasi. Terus gue tuh deg-degan tuh. Lokasi yang di mana ya? Persari sayang. Pertama kali nih ada videonya, aku videoin kamu. Nih yang lokasi di mana? Dia bilang ini, Manda ada fans kamu nih dari Surabaya apa dari mana gitu. Ah, yang mana? Oh iya, tahu. Yang aku ngumpet di belakang pintu. Iya, nih dia bilang nih. Itulah pokoknya. Nah, ada Harun di situ. Terus habis itu oke lah. Gue udah seneng, dia nganterin gue jauh dan lain-lain. Akhirnya syuting lah gue ke puncak ya sayangnya. Puncak.
puncak Bogor ujung. Itu Di atas. jauh. Terus gue yakin kayak ya udahlah, mungkin dia sama lah sama, maksudnya gue ngerasa dia sama laki-laki yang pernah gue temui sebelumnya gitu loh, paling cuma sekali take and give ya, nggak sering atau apa gitu loh. Dan pada akhirnya tiba-tiba dia nyampe juga dong ke puncak. Besokannya di Bogor, gue bilang aduh jauh lah, kasihan kalau kamu kesini. Nyampe juga di Bogor. Terus gue syuting, gue pikir oh yaudah lah mungkin cuma dia syuting gue 3 hari ya, cuma 3 hari doang dia ini nemenin gue terus segala macem. Besokannya gue syuting lagi, disamperin juga. Jadi setiap kali gue syuting gue disamperin, dan pada saat itu gue merasakan baru kali ini gue merasakan sayang yang tulus yang gue kasih, dan dia juga ngasih yang tulus. Dari situ dan kita sampai intens. sekarang ini kita juga tidak ada tanggal jadian ya. Gini, kalau dibilang tanggal jadian sih sebenarnya ya dibilang penting ya penting, dibilang enggak ya nggak penting juga sih menurut gua. Gua tuh menyatakan rasa cinta gua sama seseorang itu gua nggak mau yang ya sebenarnya sih gampang banget. Gua cinta sama lo dan so pasti gue mah yakin 90% bakal terima Manda, karena gue tahu kalau Manda udah cinta sama gue dan sayang gitu, that's it. Terus maksud gue tuh kayak nggak mau untuk menyatakan cinta segampang, maksudnya bukan segampang, maksudnya dengan biasa aja gitu loh, biasa. Gue tuh kayak mau ada momen, tapi pertanyaan gue momennya nggak pas karena gue sibuk, Mandanya sibuk. Gue tuh kayak pengen menyatakan cinta itu kayak ada sesuatu hal yang menjadi momen gitu loh, diingat gitu loh, dan itu yang pengen gue mau. Nah kalau ngomongin masalah gue deket sama Manda dan dibilang jadian mah sebenarnya kita mau dari awal pendekatan beberapa hari dan sampai akhirnya dibilang pacaran mah kita udah pacaran kali guys. Nah kalau ngomongin masalah pacaran, kenapa saat ini detik ini kita blow up dan udah beberapa video-video yang udah tersebar di media online, media cetak, dan dimanapun di televisi udah tersebar soal hubungan gue sama Manda, karena satu hal yang harus dicamkan, digarisbawahi, gue berdua ini sebenarnya tidak mau mengumbar hubungan gue berdua ke halayak atau ke siapapun, bahkan ke keluarga gue pun enggak gue kasih tahu gue berhubungan sama Manda. Kenapa? Karena hal-hal yang pro kontra itu gue nggak mau akan hadir lagi di dalam kehidupan atau di dalam hubungan gue sama pasangan gue, karena gue udah sering mengalami hal itu. Dan pula dan ternyata kita merasakan ya kita ya more happier lah. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, sedikit demi sedikit hubungan gue sama Manda tuh tercium. Ketika tercium, singkat cerita, masuklah akun gosip. Nah disitulah banyak orang yang ya pro dan kontra, dalam arti ya menurut gue banyak banget yang suka sama hubungan gue berdua. 80% bisa gue jabarin di sini. 20% banyak orang yang bilang gue settingan atau bikin konten. Itu 20%, 80%-nya orang percaya dan orang suka sama hubungan gue berdua. Nah, ketika ke blow up hubungan gue, ya udah mau nggak mau gue harus jelaskan di sini dan dimanapun gitu loh soal hubungan gue sama Manda seperti apa. Nah, kalau boleh jujur guys, kalau kalian nonton dari awal sampai sekarang ini hubungan gue sama Manda, kalian bisa menjabarkan lah, nggak perlu gue jabarin lagi. Intinya gue sama Manda itu udah berhubungan seperti pacaran. Gue dari hati yang paling dalam, kalau boleh mengeluarkan isi hati gue tuh bahagia banget mempunyai pasangan yang apa ya, baik banget sih. Semua orang sih baik, tapi beda lah, karena kan karakter seseorang beda-beda. Karakternya Manda menurut gua orang yang sangat peduli sesama, nggak pernah ngomongin orang yang jelek-jelek, lillahi ta'ala guys, nggak pernah berpikir negatif sama orang, mau diapain aja apa, dia sabar, dia cerita tentang kehidupan dia dulunya seperti apa, dia sangat-sangat terbuka sama gua. Apapun dia cerita, dia sangat menghormati gua, dia sangat care, dewasa, mandiri, strong, Wonder Woman. Pokoknya semua yang baik-baik menurut gua ada di dia. Mungkin dia adalah sedikit ya, mungkin yang nggak baik, misalnya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Mungkin, tapi tanpa sepengetahuan gua. Intinya kita udah nyampe guys. Aduh, gua sedih sih kalau gue jabarin di sini. Gue pernah nangis-nangisan sama Manda. Kalau boleh jujur, gue pernah
sedih ketika Manda mencurahkan isi hatinya ke gua. Dia nangis, kita video call nangis, dan ketemu pun tatapan kita pernah nangis. Nah, maksudnya sedih gitu loh, nggak nangis sih. Oh, jangan gitu. Gak, maksudnya aku sih beruntung bisa mendapatkan wanita yang sudah menuju sempurna. Ya walaupun kita masih pacaran, tapi gue tuh kayak berharap untuk kedepannya tuh pengen selalu bersama dia. Ya ini sih mohon maaf ya kalau dibilang lebay, tapi bodo amat lah orang mau seperti apa, mau komentar seperti apa. Tapi gue ngerasa itu beda banget, Manda. Jangan gitu dong. Ini diedit ya. Nangis. Gila. Dia umur 20 tahun tapi pemikirannya kayak mungkin di atas umur gue kali ya. Gue tuh nganggap dia tuh kayak bukan umur 20 tahun. Kayak nganggap dia tuh umurnya di atas gue. Gue yang diemong, gue yang dikasih perhatian, gue yang selalu dinasihatin. Demi Allah guys, lillahi ta'ala dari hati. Kalau kalian tahu masalah gue di luar sana yang notabene, mohon maaf ya, mungkin bener atau enggaknya ya, yang gue dibilang gue ganti perempuan lah, ya dengan kasus-kasus gue lah, kasus saya dalam arti ya apapun itu setahu kalian. Ketika gue ingin membalas atau berkomentar, 1000 kebaikan akan tertutup dengan 1 kesalahan. Dan lagi pula kan kamu berbuat itu kan pasti juga ada alasannya. Kamu ingin membela orang yang kamu cintai pada saat itu, atau apapun itu. Dan namanya juga ada image orang ya kamu berbuat, kalau kamu membela diri sayang, orang-orang pasti akan kayak ngapain lo membela diri lo, kayak pandangannya langsung udah jelek gitu atau segala macam. Jadi ya percuma sayang, emang. ya itu Nggak ada banyak orang yang nggak open minded. ya itu yang kemarin. Nah maksud aku yang masalah yang baru-baru ini, yang kamu dibilang A, B, C, tapi kamu nggak ditanggapi dan kamu malah ketawa-tawa doang. Menurut kamu itu hal yang gak penting, betul. Tapi kayak aku yang merasakan. Nah ketika aku digituin, kamu digituin. Ketika aku pengen balas, kamu cuma bilang, ya nggak usah, mendingan kamu maafin. Dan kalau sebaliknya aku pengen balas, kamu pasti bilangnya nggak usah. Ketika gue mau balas, dia selalu bilang, nggak usah, jangan. Dan asal kalian tahu guys, ketika Manda dikatain atau dibilang ini itu segala macam, nggak apa-apa ya. Dia bilang kayak gitu lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Dia nggak pernah marah, nggak pernah ambil pusing. Kayak gue pengen balas, gue pengen jelasin secara gamblang permasalahan seperti apa, sejelas-jelasnya. Udah nggak usah, buat apa? Nggak perlu pembelaan dari orang lain. Biar kamu sama orang itu aja sebenarnya yang tahu, sama Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Ya nanti juga akan terbuka, tapi nggak perlu kamu pembelaan. Udah diem aja, udah akhirnya dengan ada masalah yang kemarin itu gue cukup diem aja lah, nggak perlu gue jelasin sebisa mungkin atau mencari pembelaan dari orang lain, tinggal gue diem. Gue tuh kayak beda banget sifat gue yang sekarang ini ketika ada kita cari es krim guys. Udah ya, goodbye. Thank you. Lanjut lagi. Tidak, nggak mau. Kita lihat dia beli es krim guys. Tadi ada yang nangis guys. Belum gue ceritain sedetail mungkin aja udah mau nangis. Gimana gue ceritain sedetail mungkin dia nangis guys pasti. Gue juga sedih sih.